Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dijauhkan dari segala macam penyakit dan sebagainya ya. Oke, gue akan melanjutkan sebelum kalian akan melaksanakan mid semester. Ini materinya yaitu yang baru, himpunan. Nah, perlu kita ketahui apa pengertian himpunan. Himpunan dalam pengertiannya itu disebutkan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi didefinisikannya dengan jelas. Saya contohkan di sini adalah kumpulan siswa atau siswi kelas 7C. Nah, ini jelas. Jadi ada siswa-siswi, spesifikasinya dia pada kelas 7C, jadi jelas. Kemudian ada kumpulan kendaraan roda 4. Nah, jelas juga. Kenapa? Karena di situ berkumpul, yaitu kumpulan kendaraan roda 4, berarti mobil semua di situ. Nah, seperti itu. Kemudian ada kumpulan siswa atau siswi yang nama depannya berawalan huruf A. Nah, jadi misalkan di situ ada kumpulan namanya Agus, Andri, Andre, dan lain sebagainya. Jadi dijadikan satu. Itu namanya himpunan, yaitu kumpulan atau kumpulan dari objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Itu pengertian himpunan. Lalu yang bukan himpunan contohnya seperti apa? Nah, jadi untuk yang bukan himpunan contohnya ini yang pertama adalah kumpulan binatang lucu. Nah, lucunya itu versi Bu Erna, versi kalian itu berbeda-beda. Jadi tidak jelas itu kategori lucunya seperti apa. Ada yang menganggap kucing itu lucu, tapi ada juga yang menganggap kucing itu horor atau menakutkan. Nah, jadi kalau antara satu orang dengan orang yang lain punya pendapat berbeda, maka tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Itu berarti bukan himpunan. Contoh yang lain misalkan apa? Kumpulan lukisan indah. Nah, seperti misalkan kalian menggambar sudah itu contohnya. Nah, tapi setelah dilihat ada yang lihat, wah ini kurang gini, tidak bagus ini. Tapi ada yang lihat, wah bagus. Jadi seperti halnya kalian dalam melihat lukisan itu kadang kalian melihatnya sebagai yang bagus dan sebagainya. Ada pula yang lihat, oh itu kalau menurut saya biasa saja. Nah, jadi kalau definisinya tidak jelas indahnya seperti apa, maka itu bukan himpunan. Selanjutnya, ini saya menjelaskan 3 cara menyatakan himpunan. Jadi suatu himpunan dapat dinyatakan dengan yang pertama dengan kalimat atau kata-kata, yang kedua dengan mendaftar anggotanya, dan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sebelum kita ke sana saya menjelaskan bahwa himpunan dalam menuliskannya itu biasanya menggunakan huruf abjad besar atau huruf cetak besar atau huruf kapital. Nah, jadi biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Jadi kalau misalkan saya di sini saya contohkan, jadi 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama adalah dengan kalimat atau kata-kata. Saya contohkan di sini, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi A itu mewakili bilangan asli kurang dari 6. Nah, jadi dituliskan himpunan itu dengan huruf besar atau huruf kapital, yaitu A, huruf besar. Nah, ini penulisan ini disebut dengan kalimat atau dengan kata-kata. Jadi menyatakan himpunan dengan kata-kata A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, bagaimana kalau kita menyatakan himpunannya dengan mendaftar anggotanya? Jadi kalau udah kayak gini berarti A sama dengan himpunan. Ketika kita mendaftarkan anggotanya, kita selalu menggunakan kurung kurawal. Jadi cara mendaftarkan anggotanya kita pakai kurung kurawal seperti ini. Nah, kita lihat di sini himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 0 atau 1? Nah, 1. Jadi bilangan asli itu dimulai dari 1. Nah, sekarang perhatikan di sini. Bilangan asli kurang dari 6. Kurang dari 6 berarti 6 ikut enggak?
Enggak, karena kurang. Berarti bilangan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kurung kurawal tutup. Jadi menyatakan himpunan A dengan mendaftar anggotanya caranya seperti ini. A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5, kurung kurawal tutup. Dari mana 1, 2, 3, 4, 5? Ya dari sini. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, dengan pembentuk himpunan perhatikan A, maka kita tuliskan sama dengan kurung kurawal, selalu menggunakan kurung kurawal. Kita misalkan bilangan-bilangan asli itu yang kurang dari 6, kita misalkan X. Jadi caranya adalah A sama dengan himpunan, ya, dibagi dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X kurang dari 6. Jadi X itu bilangan asli itu. Kemudian X merupakan elemen bilangan asli. Nah, ini apa Bu? Itu jadi kalau tulisannya seperti ini namanya elemen. Elemen itu apa? Anggota. Nah, jadi kalau ada A sama dengan X, himpunan dari X sedemikian hingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Maksudnya X itu anggota bilangan asli. Oke ya? Paham ya? Selanjutnya, ini saya contohkan yang berbeda. Kalau tadi pada himpunan asli. Nah, sekarang perhatikan. Kalau tadi di contoh yang pertama, yang diketahui adalah menyatakan himpunan dengan kalimat atau kata-kata. Nah, ini yang diketahui adalah menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Jadi yang diketahui ini adalah B, ya. Himpunan 1 adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita melihat ini, kira-kira himpunan bilangan apa yang anggotanya itu 1, 3, 5, 7, 9. Kira-kira apa? Himpunan genap atau ganjil? Ya, himpunan ganjil. Jadi ini B ini adalah himpunan 1, 3, 5, 7. Kalau kita tuliskan dengan kata-kata, kok dia batasnya hanya sampai 9. Maka kira-kira yang pas kata-katanya apa? Jadi B adalah himpunan bilangan apa tadi? Bilangan ganjil kurang dari, kira-kira kurang dari berapa? Boleh 10, boleh juga 11, karena di bawahnya 11 bilangan ganjilnya ada 9. Oke ya, jadi ini B adalah himpunan ganjil kurang dari 10. Jadi kalau ada himpunan B itu diketahui himpunan 1, 3, 5, 7, 9, maka dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata B itu adalah himpunan bilangan ganjil, maaf ini kurang bilangan ganjil kurang dari 10. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dengan notasi pembentuk himpunan, maka ditulis B sama dengan, jangan lupa kurung kurawalnya, kita misalkan bilangan ganjilnya itu X, sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X elemen bilangan apa? Bilangan ganjil. Nah, seperti ini. Paham ya? Selanjutnya, ini contoh yang ketiga. Jika diketahui P adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X elemen bilangan prima ya, ini kurang bilangan prima. Nah, ini contoh ini merupakan menyatakan himpunan dengan apa? Dengan notasi. Jadi ini kita menyatakan himpunan dengan notasi. Nah, pertanyaannya adalah menyatakan himpunan P dengan, yang pertama adalah dengan kata-kata atau kalimat. Nah, gimana menyatakan kata-kata himpunan P dalam kata-kata atau kalimat? Maka P adalah himpunan
bilangan prima kurang dari 10. Jadi P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kemudian kalau kita daftar anggotanya, menuliskannya gimana? P sama dengan, jangan lupa kurung kurawal, ya. Bilangan prima kurang dari 10 berapa? 2, 3, 5, 7. 9 apakah prima? Bukan. Jadi sampai ini saja. Ya, paham ya? Jadi itu cara mendaftar anggotanya. Selanjutnya, ini kita akan membahas mengenai anggota himpunan. Apa anggota himpunan itu? Anggota himpunan adalah setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan. Dilambangkan dengan yang tadi sudah jelaskan, seperti huruf E. Ya, kita bacanya elemen. Nah, kalau bukan anggota himpunan, maka lambangnya seperti ini. Huruf E tetapi ada tanda seperti ini. Nah, jadi ini bukan anggota himpunan. Nah, kalau E seperti ini berarti anggota himpunan. Kemudian untuk mencari banyaknya anggota himpunan, mencari banyaknya anggota himpunan ini dilambangkan dengan N. Ya, N kecil. Saya contohkan di sini, ini contoh, example ya, contoh. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Ya. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Menyatakan himpunan seperti ini dengan cara apa? Ayo, masih ingat yang tadi? Dengan kata-kata atau dengan kalimat. Nah, supaya kita tahu banyaknya anggota himpunan dari A ini berapa, cara yang pertama adalah di daftar anggotanya. Jadi anggota dari A itu kita daftar. Anggota dari A, perhatikan, A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Maka himpunan A sama dengan kurung kurawal. Ingat, bilangan genap dimulai dari 2. Terus karena kurang dari 10 kita sebutkan 4, 6, 8. Setelah itu sudah. Nah, kalau sudah, maka banyaknya anggota himpunan ini kita bisa hitung. Berarti NA. Maksudnya apa? NA itu banyaknya, N itu banyaknya anggota himpunan dari A. Jadi NA itu banyaknya anggota himpunan dari A. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis ini 4. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ini yang terakhir pada pertemuan hari ini. Tentukan banyak anggota dari B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 8. Ini contoh yang kedua ya, yang mencari banyak anggota himpunan. Nah, kalau kita lihat di sini B ini adalah himpunan bilangan asli kurang dari 8. B bilangan asli. Ingat ya, B adalah himpunan. B sama dengan kurung kurawal. Ya, untuk menyatakan himpunan itu selalu pakai kurung kurawal dan B itu harus huruf kapital. Nah, kita ingat bilangan asli. Asli dimulai dari 1. Berarti kurang dari 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sampai sini, ya kan? Nah, maka banyaknya ada berapa? NB-nya. NB itu maksudnya apa? Banyak anggota himpunan B. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Ini jawabannya. Oke ya. Sekian untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jaga kesehatan selalu. Dan saya berharap meet kalian akan mendapatkan hasil yang membanggakan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.